Nah, untuk selanjutnya saya akan meneruskan pembelajaran dari teman saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan meneruskan pembelajaran dari teman saya di subbab Dinamika Pancasila pada Orde Baru. Kiranya pada tahun 1966 sampai 1998 maksud saya merupakan Orde Baru, yaitu di masa pemerintahan Soeharto. Yang menjadi amanat utama saat itu ialah pengembalian keadaan, keamanan, dan ketertiban setelah pemberontakan G13 PKI. Nah, di masa pemerintahan itu, pada zaman Pak Soeharto itu, sebelumnya ada pemberontakan besar secara G13 PKI. Pada saat itu pemerintahan Pak Soeharto diamanahkan untuk mengembalikan keadaan setelah pemberontakan itu. Hal tersebut dianggap pemerintahan sebelumnya tak bisa menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, di mana Presiden Soeharto secara terus-menerus menggencarkan kembali untuk memahami Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa dan negara di Indonesia, di mana beberapa usaha kebijakan Pak Soeharto untuk memperkuat kedudukan Pancasila, sebagian kecil di antaranya membuat sidang umum MPR 1973, di mana saat itu mengeluarkan putusan terkait Pancasila. Dan kedua, sidang umum MPR 1978. Keluarnya ketetapan MPR ini juga tentang Eka Prastya Pancakarsa pada Pancasila. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi sosial, masyarakat, dan politik. Semua harus berdasar ideologi Pancasila. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru mengalami krisis moneter dan ekonomi tahun 1997 dan dinilai gagal, dan juga banyak maraknya KKN pada saat itu. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh jabatannya pada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Dan B.J. Habibie naik untuk menggantikan Presiden Soeharto, dan dimulainya saat itu juga era reformasi. Nah, di era reformasi juga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie mengenai naik turunnya dinamika Pancasila hingga saat itu juga, seperti kebebasan pers, laksamana amandemen UUD 1945, dihapusnya dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, tegaknya supremasi hukum, dan lain sebagainya. Banyak kebijakan B.J. Habibie yang diambil untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila untuk tujuan bernegara dan berbangsa. Kemudian tahun 1998 MPR menegaskan dengan semangatnya reformasi, jangan sampai Pancasila itu sebagai alat legitimasi kekuasaan negara, di mana
digunakan dengan sewenang-wenang dengan belakangi Pancasila sebagai dasar hukumnya. Beberapa sidang ketetapan MPR juga dalam pendidikan bangsa Indonesia pada akhirnya harus mengakui Pancasila sebagai warisan genus pendiri bangsa, produk asli sejarah Indonesia. Nilai-nilainya merupakan living reality untuk terus ada dalam diri bangsa Indonesia yang memiliki nilai dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas, di mana hal tersebut harus dituangkan dalam pendidikan secara formal maupun di perguruan tinggi sebagai dasar, maupun mengenal lebih lanjut arti pentingnya berkehidupan Pancasila. Sekian dari saya, dan mungkin banyak kekurangan dari video penjelasan pembelajaran ini. Mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.